Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Shalom, Pendeta selamat Denny pagi para Kanajo. pendengar yang Selamat diberkati oleh Tuhan dimanapun mendengarkan. Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 Maret 2024 dengan judul Guru Ilahi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan, pada saat ini Bapa, kami rindu sejenak Tuhan untuk merenungkan kasih dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Terakhir seperti kalimat pertama dari doa Tuhan Yesus, menunjuk kepada Bapa kita sebagai yang di atas segala kuasa dan wewenang dan setiap nama yang disebutkan. Juru selamat itu melihat tahun-tahun yang terbentang di hadapan murid-muridnya. Bukan seperti yang telah mereka impikan, terhampar di sinar matahari kemakmuran dan kehormatan dunia, tetapi gelap dengan badai kebencian manusia dan kemarahan setan. Di tengah perselisihan dan kehancuran nasional, langkah-langkah murid-murid itu akan diserang bahaya dan seringkali hati mereka akan ditekan oleh kekuatan. Mereka harus melihat Yerusalem sebagai suatu kehancuran, bait suci lenyap, kebaktiannya berakhir selama-lamanya, dan bangsa Israel berserak di seluruh dunia, bagaikan kecelakaan di pantai pasir. Yesus mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Matius 24 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Namun para pengikut Kristus tidak boleh takut bahwa pengharapan mereka sudah hilang atau Allah telah meninggalkan dunia. Kuasa dan kemuliaan adalah miliknya yang maksud besarnya akan terus bergerak terhalang menuju terwujud impian. Dalam doa yang menyebutkan kebutuhan mereka tiap hari, murid-murid Kristus diarahkan untuk melihat ke atas segala kuasa dan pemerintahan si jahat kepada Tuhan Allah mereka yang kerajaannya menguasai semua bapa dan sahabat kekal mereka. Kehancuran Yerusalem adalah suatu lambang dari kehancuran terakhir yang akan melanda dunia. Nubatan-nubatan yang diterima sebagian pengenapannya dengan jatuhnya Yerusalem mempunyai suatu penerapan yang lebih langsung kepada akhir zaman. Kini kita berdiri di ambang pintu peristiwa-peristiwa besar dan serius. Suatu krisis berada di depan kita, seperti yang belum pernah disaksikan dunia. Dan sungguh baik bagi kita, seperti kepada murid-murid pertama, datang jaminan bahwa kerajaan Allah memerintah semua. Program peristiwa-peristiwa mendatang berada di tangan pencipta kita. Raja sorga memegang nasib bangsa-bangsa,
begitu juga urusan gerejanya dalam kekuasaannya. Guru ilahi itu sedang mengatakan kepada setiap wakil dalam penyelesaian rencana-rencananya, sebagaimana ia katakan kepada Kores, "Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku." Yesaya 45 ayat yang kelima. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 135 dan 137. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Renungkan lebih dalam, betapa menghibur mengetahui bahwa Yesus melihat semua yang akan saya hadapi dalam hidup dan menawarkan saya kebijaksanaan dan kekuatan yang saya butuhkan untuk menghadapi setiap tantangan saya. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan, sukacita, berkat rohani bagi kami semua. Pada saat ini ya Tuhan, kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan pelayanan mereka. Para tim medis, dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu, biarlah hikmat dan kekuatan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun juga negeri, Tuhan berkati dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka mengajar dan mendidik bukan hanya fokus kepada pengetahuan di dunia ini, tetapi mereka juga akan diajarkan untuk siswa dan mahasiswa memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita sorga senantiasa, agar mereka juga bertanggung jawab di dalam melaksanakan segala tugas yang telah diberikan kepada masing-masing mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan kepada masing-masing mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan mereka juga harus menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya akan janji Tuhan di dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.